best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Guys, waktu itu tempo hari di saat gelaran Lampung Motor Exhibition, saya terpukau sekali sama salah satu motor Yamaha RS, kawan-kawan. Saya lirik, saya putar-putar, saya cari siapa pemiliknya. Baru ketemu kali ini, kawan-kawan. Rupanya salah satu panitia dari Lampung Motor Exhibition adalah pemiliknya. Ini dia orangnya, kawan-kawan. Selamat siang, Bang. Siang. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Cocok lah kalau gitu. Tempo hari waktu di gelaran Lampung Motor Exhibition, saya nih melihat motor ini nih, pengen sebenarnya tanya-tanya, Bang, seputar motor ini, bagaimana motor ini, ya segala macam trouble-nya lah, dan segala macam kesulitannya dalam proses restorasinya ini, Bang. Saya baru dapat nomor sampai ini akhir-akhir ini aja, terus saya tadi hubungi, akhirnya saya sampai sini juga akhirnya, Bang. Terus ngomong-ngomong tentang seputar motor RS ini ya, Bang, ya, setahu saya motor RS ini langsiran tahun 66-67, bener nggak, Bang? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya, banyak tipe. Jadi kalau kita menurut ke belakang itu sejarahnya motor RS ini kan motor 2 tak pertama keluarannya Yamaha, benar. Nenek moyangnya Yamaha, mesin ya, berdiri. Ya, betul. Kalau basic motor ini tahun 80. Ini 80 ya, Bang, ya? Oh Keluaran iya, terakhir. iya. Edisi terakhirnya ini ya, Bang, ya? Mantap, pasti. Kalau kondisi masih original. Iya, masih original semua, sampai ke cat-catnya ini masih original semua ya, Bang, ya. Cat original, jok original, handrem segala macam masih original. Kontaknya, kawan-kawan, bisa kamera, come here. Kita lihat nih kontaknya. Ini salah satu barang yang sangat sulit dicari, kawan-kawan. Model kontak ini sangat sulit dicari, hanya RS yang punya, kawan-kawan. Jadi motor tua ini bukan masalah tuanya, bukan masalah lari atau kencengnya, tapi masalah gimana cara menghargai karya-karya beliau-beliau yang berjuang untuk merestorasi motor-motor tua ini, kawan-kawan. Kalau Abang sendiri, Bang, ini restorasi Abang dapat full sudah begini atau Abang masih resto lagi, Bang? Enggak, kalau basic awal motor masih full original. Full original memang ya. Sama sekali nggak ada ini buat. Mungkin ada beberapa part yang nggak dipasang seperti spion. Oh, spion, Terus set belakang yang sengaja nggak dipasang biar agak looknya tuh terlihat lebih galak. Oke. Biar looknya itu kayaknya lebih banci. Lebih kekinian gitulah ya, Bang, ya. Iya. Terus selama ini Abang pegang motor ini, Abang punya motor ini udah berapa lama, Bang, di Abang motor ini nih, Bang? Kurang lebih motor ini dapat tahun 2019. Sejarahnya itu jadi dari kawan itu dari klub motor anti klub Indonesia atau lebih dikenal Maci, ya. Dia itu punya beberapa kolektor motor tua. Salah satunya motor RS. Salah satunya motor RS, ya. Karena dia lagi sedang merestorasi motor Mazda. Oke, Mazda Itu mesin mobil yang dibuat motor. Dia ngejual salah satu koleksinya biar untuk di-ekspor ke satu yang motor Mazda. Oh iya. Jadi
si yang punya motor ini juga jual bukan karena ingin jual, tapi Enggak. kepepet juga. Iya. BO lah istilahnya, bahasanya BO lah dia ini dia. Karena kalau kolektor motor tua, kalau masih digaji UMR, kalau mau ganti koleksi harus ngejual koleksi yang lain. Oh, emang gitu ya Mas Iya, ya? triknya Emang seperti gitu ya Bang ya? itu. Nggak bisa kita semua jenis motor kita tampung. Ah, iya. Nah, selama Abang pakai nih, ada nggak kendala-kendala atau masalah trouble engine, trouble apa, bagaimana gitu? Waktu untuk touring, waktu untuk jalan gitu, menyusahkan nggak sih si dia ini, si Do ini? Sebenarnya kalau basic standarnya kan masih platina. Ya, Cuma kan kita sudah ganti CDI. oh gitu. Untuk sekarang ya kita tampilan tua. Cuman untuk performa mesin ya kita Boleh diadu pokoknya. Jadi kalau untuk set pengapian sudah pakai full CDI, full king original pengapian. full king original kawan-kawan. Jadi bagi teman-teman yang punya motor RS jangan pusing. Full set RE King sudah bisa masuk di sini. Bisa PNP kawan-kawan. Gak usah pusing-pusing. Terus yang jadi kendala lagi ini motor tua ini biasanya di mesin itu kan koplingnya itu lemah Bang. Biasanya Bang. Iya. Sulit itu. Kalau dia sendiri ini PNP-nya kemana dia arahnya? Kapas-kapas koplingnya, perangkat koplingnya, apakah pakai racking atau merek lain atau motor lain? Ya tergantung kalau kita masih dapat yang kondisi Originalnya dia. lebih baik di masuk original. Cuman kalau sekiranya sudah nggak dapat ya kita bisa mencari persamaan aja. Persamaannya ya. Nggak terpaku dengan merek, yang penting sama. Yang penting fungsinya Fungsinya. bisa bekerja dengan baik, sesuaikan. Karena memang kalau motor tua ini, kalau kita sudah nggak dapat yang orinya lagi, ya apa boleh buat, kita harus cari substitusinya. Ya Bang ya, harus cari substitusinya. Bahasanya akal. Akal. Iya. Terus berarti motor ini hidup normal, sehat lah. Perjalanan terjauh sampean pakai RS ini kemana Bang? Berapa kilo deh perkiraan? Untuk sekarang bukan gua jauh, cuma beberapa kali datang di event motor. Oh iya. Dan ketemu kawan-kawan Habitatnya ini, salah satunya di waktu anniversary Nancy Metro. Oh. Dulu sempat datang kita kan basic tua, jadi kita datang di event motor tua ini. Iya. Kalau setahu sampean nih, sudah ada komunitasnya belum untuk RS ini di Metro Lampung ini? Kalau komunitas Yang RS khusus RS? sepertinya belum ada. Belum ada. Cuman untuk saat ini komunitas yang ramai itu dua tak menolak punah. Oh iya. Jadi nggak terpaku dengan satu jenis motor, yang penting semua jenis Two dua tak stroke kita engine intinya di situ. dua tak menolak punah. Nah, berhubung motor ini sangat jarang ini Mas di Lampung. Kalau menurut saya spesies motor ini spesies langka di Lampung. Sampean sudah berapa kali ketemu owners, ketemu pemilik yang sama dengan Kalau motor ini? Sudah berapa orang yang sampean tahu ada yang punya motor begini Mas? kalau dengan kondisi se-original mungkin jarang, karena Ya. basicnya motor ini pun dari Jogja, bukan dari asli dari Lampung. Motor ini dari Jogja kawan-kawan, bukan asli dari Lampung kawan-kawan. Ya, Karena kalau kita tarik ke belakang jauh tahun 80 itu mungkin di Lampung kondisinya masih hutan. Masih hutan iya. Jadi kalau masih kayak pecinta motor itu masih sangat jarang, hanya kelas-kelas orang bangsawan dan hal itu. Iya. Jadi sampean sendiri untuk di Lampung masih merasa sangat jarang sekali ya Mas ya. Ya Bang yang motor ini ya Bang ya. Kalau motornya mungkin banyak, cuman dengan kondisi yang sudah mengenaskan. Mengenaskan ya. Iya. Memprihatinkan lah intinya. Betul sekali. Kalau jenis motor RS banyak, karena dulu juga mungkin ya banyak juga orang itu ini kan kondisinya nggak se-original. Kalau se-original bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari jumlahnya ya Bang ya. Iya. Di Lampung dengan kondisi full original. Original ya. Jadi kalau sampean ini dalam perawatannya, adakah perawatan khusus, treatment khusus untuk merawat motor dengan usia seuzur ini agar performanya tetap jos gitu Bang? Tergantung pemakaian. Jadi kalau motor ini kan
bukan koleksi banget, jadi ya buat reading, cuman kita juga harus upgrade dari segi performance. Oh iya. Jadi ya tampilan tua, tenaga harus muda, biar kita nggak nyesain. Jadi ya treatmentnya gampang-gampang aja lah. Ngecek oli samping, screen, ngebersihin busi, kontrol rantai. Kalau oli sampingnya sendiri bang, abang pakai apa nih bang motor ini bang? Kalau oli samping itu kan kita pakai produk dari Castrol, karena kita bisa warninya. Oh, oke. Terus kalau oli sampingnya Castrol, kita sudah membuat motor, sudah kita upgrade tipis-tipis lah istilahnya, biar untuk riding ini biar nyaman gitu kan. Part-part lain yang mungkin spare part lain yang mungkin ditaruh di motor ini, spare part tambahan yang mungkin saya tidak tahu, ini boleh dibocorkan rahasianya nggak ini? Mungkin dari keistimewaannya plat nomor ya. Ya, Karena plat nomor ini dari Jepang. ini saya agak bingung ini bang sama plat nomor ini bang. Kok bisa begini nih? Ini apakah motor memang impor dari Jepang? Apa platnya aja yang dikombinasikan, dimodifikasi biar mirip Jepang? Dan tulisannya ini maksudnya apa bang? Saya ini nggak ngerti kalau huruf kanji kayak gini bang. Kalau artinya sih ya simpelnya Yamaha motor RS. Oh gitu. Jadi kita ngambil looks-nya ini emang motor Japanese style. Oke. Jadi emang dari Jepangan ya kurang lebih seperti ini platform Jepang. Cuman syaratnya kalau regulasi pas seperti ini sebenarnya emang dilarang. Dilarang di Indonesia. Ini hanya peruntukan untuk motor-motor koleksi dan motor-motor kontes-kontes tertentu aja ya bang ya. Iya. Terus kalau untuk fitur-fiturnya seperti stand, klakson, speedometer semua masih normal ya bang ya? Kalau dari lampu kurang ada beberapa part yang ada di Ya gimana? Biasa adanya adanya yang penting original gitu ya, karena kalau udah ngatip biarin yang penting yang biar looks-nya aja. Biar looks-nya aja ya. Karena memang kita kan jarang untuk riding, jarang untuk jalan-jalan, Ya. jadi nggak terlalu butuh lah yang kelistrikan atau sen-sen atau apa. Tapi kan yang jelas looks-nya masih ada, masih terpasang dan masih lengkap nih, seperti mata kucing, sen semua masih lengkap kawan-kawan. Luar biasa ini motor tahun 80 ya bang ya. Seri terakhir Dari RS tahun 80 dan kondisinya masih sangat fit, masih bisa touring, diajarin masih oke kawan-kawan. Luar biasa sekali ini motor. Terus ini karburator juga masih ya bang ya, karburator bang ya. Kalau masih original ini kan masih awal cuman di setelah udah di ya. Motor ini berarti, nah ini saya mau tanya nih bang, namanya kolektor, istilahnya kolektor atau penghobi motor biasanya nggak hanya cuma punya satu motor bang. udah ya semampunya kita. Kira-kira abang sendiri ini menyimpan berapa koleksi bang di rumah ini bang? Masih luar biasa, memang salah satu penggiat dan penghobi motor-motor klasik rupanya abang yang satu ini kawan-kawan. Jadi selain abang ini punya motor RS, abang ini juga punya Honda Win kawan-kawan. Suatu saat pasti akan saya lihat itu Honda Win-nya itu kawan-kawan. Untuk acuan-acuan modifikasi dan restorasi kawan-kawan yang lain bang, kita sebenarnya ngobrol begini bang, hanya begini ngobrol sama abang begini, sebenarnya biar kawan-kawan itu tahu, ini loh RS yang original nih, ini loh bentuknya, ini loh tankinya, inilah jetnya nih, spesial ya Honda RS ini kawan-kawan. Giginya ke belakang semua kawan-kawan, gak ada gigi depan. Jadi kalau ada orang bilang salah gigi mundur, inilah motornya kawan-kawan, gak ada giginya yang ke depan, semua giginya mundur. Untuk tenaganya boleh diacungi jempol, untuk mesin 100 cc sangat bertenaga, dan untuk jalan jauh sebenarnya motor ini sangat tahan, karena kita kalau melihat partnya memang original Jepang semua kawan-kawan. Karena saya kalau baca di artikel bang,
motor ini hanya ada beberapa di Indonesia, nggak sampai ke ribuan, hanya ratusan motor yang dipesan secara build up. Karena pada waktu itu Indonesia itu belum bisa cetak bang, jadi dia masih pesan motor secara build up, total dirakit oleh Jepang dan part semua dari Jepang. Itulah keistimewaannya motor Yamaha RS ini kawan-kawan. Saya boleh dengar suaranya bang? Monggo, abang yang belayer. Masih normal semua kawan-kawan, suaranya masih nyaring, masih enak dengar kawan-kawan. Mantap kawan-kawan, luar biasa sekali. Kita harus tetap melestarikan kawan-kawan motor-motor antik dan motor-motor tua begini, supaya kita bisa tahu seberapa sih tingkat kemajuan teknologi kita, mulai dari RS nanti naik lagi ke RX 100 dan seterusnya sampai ke RE King kawan-kawan. Asal mulanya RE King ya ini mesinnya kawan-kawan. Kalau kita lihat susunannya semuanya sama, semuanya persis dengan RE King kawan-kawan. Nggak ada yang berubah, hanya perubahan di cc, rasio, sehingga RE King tambahan jadi gigi 5, nggak 4 lagi. Motor ini giginya 4 bang ya kan? Iya, mantap sekali. Masih sangat luar biasa motor ini kawan-kawan, masih sangat jos sekali. Terus kalau untuk part-part substitusi harian misalnya gear rantai itu masih cocok dengan motor zaman sekarang ya bang ya? Masih banyak persamaan. Masih banyak persamaan. Jadi, buat orang yang punya motor tua. Buat kawan-kawan yang owners motor tua ini nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, masih bisa disubstitusikan intinya ya bang ya? Oke. Jadi kalau prinsipnya kita main motor tua itu ada 2 tipe. Jadi kalau kita yang pertama itu satu mempertahankan original, ya. Yang kedua Restorasi full restorasi. Cuman permasalahan di restorasi itu dari spare part. ya. Spare part kalau kita nyari di marketplace itu harganya sudah nggak dimasuk akal. Ada yang masuk akal, harganya luar biasa memang. Iya. Kalau untuk motor antik-antik begini. Apalagi kalau tahun 80 itu belum ada barang dikasih. Ya, Jadi semuanya masih original. Contohnya oli samping. Ini ada yang jual sampai 1 juta tutupnya aja. Hanya tutup oli sampingnya aja. Ada yang Jual sampai 1 juta. Pengen tahu mana barangnya? Saya bukakan. Nah, di marketplace barang ini kan bang? Iya. Bisa dijual sampai 1 juta untuk spare part motor ini, untuk hanya tutup oli samping. Maka untuk kawan-kawan para penggiat dan penghobi barang antik, tetap berkreasi namun tetap berhati-hati. Itu intinya ya bang ya. Jangan sampai kita terlalu banyak menghamburkan dan ternyata itu bukan ori, itu hanya repro. Sekarang banyak produk repro bang, di repro itu bukan originalnya. Nah, tetap restorasi, tetap berkarya, tetap modifikasi, tapi tetap berhati-hati. Jika kita mau restorasi, kita harus memang cari yang benar-benar originalnya kok. Karena walaupun sama bentuknya, rasanya akan berbeda ketika tidak original. Waduh, saya rasa untuk review hari ini saya cukupkan dulu deh bang. Terima kasih informasinya. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman penggiat motor klasik dan antik ini bang, seantero jagat maya yang bakal melihat video kita ini bang. Ya tipsnya kalau punya motor tua itu kita rawat sebaik-baiknya agar supaya generasi mendatang itu tahu loh, gak cuma sekedar lewat di media sosial tapi tahu bentuk nyatanya. Ternyata motor ini lebih bisa awetnya itu lebih dari umur manusia loh. Banyak kolektor tahun motor tua tahun zaman perang itu masih ada, sedangkan orangnya sudah nggak ada. Dan itu berarti juga motor antik ini bisa juga menjadi salah satu saksi sejarah, memiliki histori sebagai saksi sejarah. Itulah kawan-kawan. Sebenarnya kalau motor itu bukan soal mahal harganya, cuman yang dicari historisnya. Karena kalau udah ngomong historis itu pasti akan lebih bernilai.
akan lebih bernilai, Iya. akan lebih bernilai dan itu nggak ada boleh harga dikatakan pasaran. tak ternilai harganya sebuah histori itu kawan-kawan. Motor apapun kalau udah ada nilai historis ya itu kalau bisa dirawat sebaik-baiknya. Jadi ya nggak usah dimodif-modif terlalu, yang penting looks-nya ya. Kita pertahankan originalitasnya ya bang. Oke kalau gitu bang, jangan lupa like dan subscribe channel saya bang. Salam untuk kawan-kawan modifikator Indonesia, terus modifikasi. Like dan subscribe channel saya, BK Motor Channel. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Majulah terus modifikasi Indonesia.